Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita semua masih bisa bermuajahah pada kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ashari SEMSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan yang saya sayangi semua teman-teman kelas akuntansi B. Sebelumnya, izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Salsa Yusnia Zumroh dengan NIM 2021 12044. Yang kedua, Monalisa Rizky dengan NIM 2021 12055. Yang ketiga, Widya Astuti Ningrum NIM 2021 12063. Yang keempat, Novita Hoirunisa dengan NIM 2021 12071. Dan yang terakhir, Nadila Aulia Pratiwi dengan NIM 2021 12108. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan judul perancangan struktur kode rekening untuk kelompok aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban lain-lain sesuai dalam RPS kita. Untuk materi yang pertama, langsung saja tentang pengertian dan penggolongan akun yang akan disampaikan oleh Widya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk pengertian dan penggolongan akun, mengapa sih diperlukan perancangan struktur kode rekening? Pasti setiap perusahaan memiliki kendala dalam pencatatan transaksi. Nah, jika masalah tersebut dibiarkan secara berlarut-larut, bisa menimbulkan masalah berkepanjangan. Itu merupakan suatu alasan perusahaan atau pemilik usaha harus melakukan perancangan kode akun atau rekening. Nah, pengertian akun atau rekening sendiri adalah daftar tempat mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada entitas perusahaan. Sedangkan pengertian kode akun atau rekening itu adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran yang akan direkap ke dalam jurnal umum. Untuk akun sendiri itu terdiri dari dua akun, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang terdapat di neraca, di mana saldo akunnya akan terbawa dari satu periode ke periode akuntansi berikutnya. Kelompok akun real ini terdiri dari harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, terdiri dari pendapatan dan beban. Selanjutnya, jenis-jenis atau teknik cara pemberian kode akun. Ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kode numerik, yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan angka atau nomor. Kode numerik dibedakan menjadi 2, yaitu kode kelompok dan kode blok. Kode kelompok yaitu cara pemberian kode akun dengan angka berdasarkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Sedangkan kode blok yaitu cara pemberian kode dengan memberikan satu blok angka untuk setiap kelompok akun. Yang kedua ada kode desimal, yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan 10 digit dari angka 0 sampai 9. Jumlah masing-masing kelompok akun maksimal 10. Yang ketiga ada kode mnemonik, yaitu pemberian kode akun dengan simbol kelompok dan singkatan huruf awal akun yang bersangkutan. Yang keempat
Ada kode campuran, yaitu pemberian kode akun dengan angka dan huruf. Selanjutnya, kelompok aktiva akan dijelaskan oleh Salsa. Aktiva atau aset. Pengertian aktiva atau aset ini sendiri adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Perusahaan memiliki 4 jenis aktiva, yaitu yang pertama adalah aktiva lancar. Aktiva lancar ini adalah jenis aset yang dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Contoh dari aktiva lancar ini adalah seperti transaksi pinjam-meminjam dengan bank, pembelian kontrak piutang, penerbitan saham, investasi, dan transaksi lainnya. Yang kedua adalah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakainya atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun, dan jenis aset ini digunakan untuk biaya operasional serta tidak untuk dijual. Contoh dari aktiva tetap ini adalah seperti tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor, alat angkut, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Yang keempat adalah aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud ini adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Di sini saya akan membahas tentang kode-kode akun pada aktiva. Yang pertama adalah kode numerik. Pada digit pertama ini menunjukkan klasifikasi utama laporan keuangan, yaitu antara lain aset, kewajiban, dan seterusnya. Pada digit kedua menunjukkan simplifikasi, yaitu bisa ditulis dengan kode akun 11 atau aset lancar, 12 atau investasi jangka panjang, 13, dan seterusnya. Dan pada digit ketiga menunjukkan akun spesifik, yaitu bisa ditulis dengan kode 111 atau kas, 122 atau peralatan toko, 124, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah kode desimal. Kode desimal pada aset lancar ini bisa ditulis dengan kode akun 1.1. Aset lancar ini mempunyai berbagai macam akun, seperti kas yang bisa ditulis dengan nomor akun 1.1.1, efek atau surat berharga yang bisa ditulis dengan kode akun 1.1.2, piutang yang bisa ditulis dengan kode akun 1.1.3, wesel tagih yang bisa ditulis dengan 1.1.4, perlengkapan yang bisa ditulis dengan 1.1.5, beban dibayar di muka yang bisa ditulis dengan 1.1.6, pendapatan yang diterima yang bisa ditulis dengan 1.1.7, persediaan barang dagang yang bisa ditulis dengan 1.1.8. Dan yang kedua adalah investasi jangka panjang yang bisa ditulis dengan kode akun 1.2. Investasi jangka panjang ini terdiri dari 3 akun. Yang pertama adalah penanaman modal dalam saham yang bisa ditulis dengan akun 1.2.1, penanaman modal dalam obligasi yang bisa ditulis dengan 1.2.2, penanaman modal dalam bentuk dana yang bisa ditulis dengan 1.2.3. Yang ketiga adalah harga tetap. Harga tetap ini bisa ditulis dengan kode akun 1.3. Dan harga tetap ini mempunyai beberapa akun sendiri. Yang pertama adalah kendaraan. Kendaraan bisa ditulis dengan kode akun 1.3.1, peralatan bisa ditulis dengan 1.3.2, mesin bisa ditulis dengan 1.3.3, gedung bisa ditulis dengan 1.3.4, tanah bisa ditulis dengan 1.3.5, akumulasi penyusutan bisa ditulis dengan 1.3.6. Dan yang keempat adalah harga tidak berwujud, yang bisa ditulis dengan kode akun 1.4.
Harga tidak berwujud ini mempunyai 2 akun sendiri. Yang pertama adalah hak paten yang bisa ditulis dengan kode akun 1.4.1 dan hak cipta yang bisa ditulis dengan kode akun 1.4.2. Yang ketiga adalah kode mnemonik. Aktiva lancar biasanya dituliskan dengan kode AL. Aktiva lancar ini juga mempunyai 2 akun. Yang pertama adalah kas, yang biasa ditulis dengan kode akun AL-K, dan yang kedua adalah piutang usaha, yang biasa ditulis dengan AL-PU. Yang kedua adalah aktiva tetap, yaitu yang biasa ditulis dengan kode akun AT. Aktiva tetap ini juga mempunyai 2 akun. Yang pertama adalah peralatan toko, yang bisa ditulis dengan kode akun AT-PT, dan yang kedua adalah gedung yang bisa ditulis dengan AT-G. Yang keempat adalah kode kombinasi. Kode kombinasi ini terbagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar, yang biasa ditulis dengan AL, dan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kas, bisa ditulis dengan kode akun AL-10, piutang usaha yang bisa ditulis dengan kode AL-11, dan aktiva tetap yang bisa ditulis dengan kode akun AT yang berisi peralatan toko dengan kode AT-13. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mona Lisa. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu akun kewajiban atau hutang. Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang dan sejumlah uang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak luar perusahaan. Kewajiban ini terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar ini sendiri merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang lancar ini meliputi wesel bayar, yaitu utang yang disertai dengan promes. Yang kedua, utang usaha atau utang dagang. Ini merupakan kewajiban yang timbul karena pembelian jasa atau barang secara kredit. Lalu yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Lalu pendapatan yang diterima di muka. Ini merupakan kewajiban yang disebabkan perusahaan menerima lebih dulu uang sebelum penyerahan barang atau jasa. Sedangkan utang jangka panjang meliputi yang pertama utang bank, adalah pinjaman modal kerja dari bank untuk perluasan usaha. Yang kedua utang hipotek, adalah pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Lalu yang ketiga, obligasi adalah utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Selanjutnya yaitu teknik atau cara pemberian kode akun yang dibedakan menjadi 4. Yaitu yang pertama, kode numerik. Kode numerik ini pemberian kode akun berupa angka atau nomor. Kode numerik ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kode kelompok, yaitu pemberian kode akun dengan angka berdasarkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Contohnya kode 211 untuk kode utang usaha. Angka 2 menunjukkan kelompok kewajiban, angka 1 yang pertama untuk menunjukkan golongan utang lancar, dan angka 1 yang kedua untuk menunjukkan jenis utang usaha. Lalu yang kedua, kode blok, yaitu cara pemberian kode dengan memberikan 1 blok angka untuk setiap kelompok akun. Contohnya untuk akun kewajiban, kode bloknya 200 sampai 299. Lalu yang kedua yaitu kode desimal. Kode desimal ini yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan 10 digit angka dari 0 sampai 9. Jumlah masing-masing kelompok akun maksimal 10. Contohnya, 2 untuk kewajiban, 21 untuk utang lancar, 211 untuk utang usaha.
Yang ketiga, kode mnemonik. Berupa simbol kelompok dan singkatan huruf awal akun yang bersangkutan. Contohnya UL untuk kode utang lancar dan UL-UU untuk kode utang usaha. Yang terakhir, kode campuran. Ini berupa angka dan huruf. Contohnya UL-21 untuk utang lancar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Selanjutnya merupakan mengenai kelompok modal. Modal sendiri itu merupakan kekayaan milik perusahaan atau hak pemilik atas harga perusahaan yang didapat dari selisih harta dengan kewajiban. Secara umum, kelompok modal itu terdiri dari modal dan pref. Selain kedua itu ada juga akun dividen, akun saldo laba, dan akun ikhtisar laba rugi. Biasanya dalam penamaan akun modal di perusahaan persekutuan itu modal dengan nama pribadi, contohnya modal Tuan Raka. Sedangkan untuk perusahaan persekutuan, modal dan nama pemilik, contohnya modal Tuan Raka dan Doni atau modal Desi dan Dewi. Selanjutnya, perusahaan perseroan atau PT, modal diberi nama akun modal saham. Untuk koperasi, nama akun modalnya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selanjutnya, untuk pemberian kode akun atau rekening. Yang pertama, kode numerik, ada kode kelompok, bisa diberi kode 310 untuk modal saham, 311 untuk pref, 312 untuk saldo laba, 313 untuk dividen, dan 314 untuk ikhtisar laba rugi. Bisa juga diberi kode 301, 302, tinggal diteruskan ke bawahnya secara urut. Kemudian kode blok untuk kelompok ketiga yaitu kelompok modal diberi nomor 300 sampai 399. Selanjutnya ada kode desimal. Untuk kelompok modal diberikan kode 3.01 untuk akun modal, 3.02 untuk akun pref, dan seterusnya. Dilakukan secara urut, boleh juga 3.11 atau 3.12. Selanjutnya ada kode mnemonik. Akun modal biasa diberi kode M. Sedangkan untuk pref bisa disingkat sebagai PRV, SL untuk saldo laba, ILR untuk ikhtisar laba rugi. Untuk kode campuran bisa diberi kode M01, SL03, disesuaikan dengan urutannya dan singkatan dari akun tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Pendapatan dan pendapatan lain-lain. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha, pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pendapatan jasa atau dagang, sedangkan pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pendapatan bunga, pendapatan komisi, pendapatan penjualan aktiva, dan pendapatan lain-lain. Teknik atau cara pemberian kode akun pendapatan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kode numerik, yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan angka atau nomor, atau kode numerik dapat dibedakan menjadi kode kelompok, yaitu cara pemberian kode akun dengan angka berdasarkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Contohnya kode 411 untuk kode pendapatan jasa atau dagang. Angka 4 yang pertama menunjukkan kelompok pendapatan, angka 1 yang kedua menunjukkan golongan pendapatan usaha, dan angka 1 yang ketiga menunjukkan jenis pendapatan usaha, yaitu pendapatan jasa atau dagang.
pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, pendapatan jasa atau dagang, pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, pendapatan bunga, pendapatan komisi, pendapatan penjualan aktiva, dan pendapatan lain-lain. Kode blok yaitu cara pemberian kode dengan pemberian suatu blok angka untuk setiap kelompok akun. Contohnya, kode akun pendapatan berada pada nomor 400 sampai 499. Kode desimal yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan 10 digit angka dari 0 sampai 9. Jumlah masing-masing kelompok akun maksimal 10, bedanya dengan kode kelompok adalah terdapat tanda titik. Kode 4.2.1 untuk kode pendapatan bunga. Angka 4 yang pertama menunjukkan kelompok pendapatan. Angka 2 yang kedua menunjukkan golongan pendapatan di luar usaha. Angka 1 yang ketiga untuk menunjukkan jenis pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan bunga. Yang ketiga, kode mnemonik, yaitu pemberian kode akun dengan simbol kelompok dan singkatan huruf awal akun yang bersangkutan. Kode PU-J untuk kode pendapatan jasa atau dagang. Huruf P yang pertama menunjukkan kelompok pendapatan. Huruf U yang kedua menunjukkan golongan pendapatan usaha. Huruf J yang ketiga menunjukkan jenis pendapatan usaha, yaitu pendapatan jasa atau dagang. Pendapatan PU atau pendapatan usaha, pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. PU tetap J, pendapatan jasa atau dagang. PL, pendapatan di luar usaha, pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. PL strip B, pendapatan bunga. PL strip K, pendapatan komisi. PL strip J, pendapatan penjualan aktiva. Dan PL strip L, pendapatan lain-lain. Kode campuran, yaitu pemberian kode akun dengan angka dan huruf. Contoh kode PL strip 1 untuk kode pendapatan bunga. Huruf P yang pertama menunjukkan kelompok pendapatan. Huruf L yang kedua menunjukkan golongan pendapatan di luar usaha. Huruf 1 yang ketiga menunjukkan jenis pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan bunga. Pendapatan usaha, pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. PU strip 1, pendapatan jasa atau dagang. Pendapatan di luar usaha, pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. PL strip 1, pendapatan bunga. PL strip 2, pendapatan komisi. PL strip 3, pendapatan penjualan aktiva. Dan PL strip 4, pendapatan lain-lain. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila.
Untuk materi selanjutnya, yaitu beban dan beban lain-lain. Sebelumnya, pengertian dari beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat dibedakan menjadi yang pertama, beban usaha dan beban lain-lain atau di luar usaha. Beban usaha merupakan pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapat hasil dari usaha. Beban usaha itu terdiri dari beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban iklan, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan. Untuk yang beban lain-lain atau beban di luar usaha, merupakan pengorbanan yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan usaha, seperti beban bunga dan rugi penjualan atas aktiva. Selanjutnya adalah teknik atau cara pemberian kode akun dapat dibedakan menjadi 4 pada akun beban. Yang pertama, teknik pengkodean dengan kode numerik. Kode numerik dibedakan menjadi kode kelompok dan juga kode blok. Yang pertama, kode kelompok. Kode kelompok adalah cara pemberian kode akun dengan angka berdasarkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Nah, contohnya yaitu seperti pada slide ini ya. Kode 511. 511 untuk kode beban gaji. Artinya kode ini yaitu angka 5 yang pertama ini menunjukkan kelompok akun beban. Kemudian angka 1 yang kedua menunjukkan golongan beban usaha. Dan angka 1 yang ketiga menunjukkan jenis beban usaha, yaitu beban gaji. Begitu seterusnya cara penomoran untuk akun beban listrik, air, dan telepon, beban iklan, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan. Caranya seperti itu. Dan juga untuk beban di luar usaha atau beban lain-lain. Seperti 521 untuk akun beban bunga. 5 berarti kelompok beban. 2 berarti masuk dalam golongan akun beban di luar usaha atau beban lain-lain. Dan angka 1 merupakan termasuk jenis beban bunga. Nah, apabila dalam pengkodean tidak ada misalnya beban listrik, air, dan telepon. Jadi bisa disesuaikan ya. Jadi beban iklan bisa dinaikkan. Dan kodenya itu juga naik. Misal beban listrik itu tidak ada, jadi kodenya naik menjadi 512 untuk beban iklan. Seperti itu. Lanjut untuk kode blok. Kode blok adalah cara pembuatan kode dengan memberikan satu blok angka untuk setiap kelompok akun. Seperti pada beban ini, itu kodenya diberikan kode akun 500 sampai 599. Jadi nomor akun atau kode ini itu untuk akun beban. Akun beban itu terdapat dalam kode akun 500 hingga 599. Teknik pengkodean yang kedua yaitu kode desimal. Kode desimal yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan 10 digit angka dari 0 sampai 9. Jumlah masing-masing kelompok akun maksimal 10. Jadi bedanya kode desimal ini dengan kode
Kode kelompok tadi yaitu pada kode desimal terdapat tanda titik, sedangkan pada kode kelompok tadi tidak ada titiknya. Nah, kode desimal dimulai dari angka 0. Misalnya beban. Beban itu nomor 5. Kemudian untuk beban usaha itu diberikan 5.0. Kemudian yang beban di luar usaha atau beban lain-lain diberikan kode 5.1. Nah, 5 itu untuk akun beban, 0 itu berarti untuk yang pertama, akun yang pertama jenis beban usaha. Kalau ini 5.1, satunya berarti untuk beban di luar usaha. Untuk beban usaha, pengkodeannya yaitu untuk yang beban gaji 5.0.1. Jadi 5 ini termasuk beban, 0 itu beban usaha, 1 itu beban gaji. Lanjut, 5.0.2. 5 itu beban, 0 itu tergolong masuk ke dalam beban usaha, 2 itu berarti beban listrik, air, dan telepon. Setelah 1 kan angka 2 ya. Dan seterusnya, cara pengkodeannya seperti itu. Kemudian untuk beban di luar usaha atau beban lain-lain, itu seperti 5.1.1. 5 artinya itu masuk golongan beban, 1 itu masuk di golongan beban di luar usaha atau beban lain-lain, dan angka 1 ini termasuk jenisnya itu akun apa? Beban bunga. Untuk 5.1.2 itu juga sama. 5 itu tergolong dari beban, 1 itu masuk di beban di luar usaha atau lain-lain, dan 2 itu masuk di rugi penjualan aktiva. Selanjutnya, kode mnemonik. Kode mnemonik yaitu pemberian kode akun dengan simbol kelompok dan singkatan huruf awal atau yang bersangkutan. Misalnya akun beban, saya berikan kode B. Kemudian untuk yang beban usaha, saya singkat BU. B itu dari beban, terus U-nya itu masuk di golongan beban usaha. Kemudian untuk yang beban di luar usaha atau beban lain-lain, saya singkat BL. B itu artinya beban, akun beban, terus L-nya itu masuk di golongan beban di luar usaha atau beban lain-lain. Untuk yang beban usaha, terdiri dari beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban iklan, beban sewa, beban asuransi, dan beban perlengkapan. Untuk beban gaji itu kodenya saya beri BU-G. B artinya dari kelompok akun beban, U-nya itu dari tergolong dalam akun beban usaha, dan G-nya itu jenisnya itu beban gaji. Seperti itu. Lanjut untuk yang beban listrik, air, dan telepon, caranya juga sama seperti kode beban gaji. B itu masuk dalam kelompok beban, U itu dalam jenis golongan beban usaha, dan L itu termasuk beban listrik, air, dan telepon. Kemudian untuk yang beban di luar usaha atau lain-lain, yang saya singkat BL tadi, itu terdiri dari beban bunga dan rugi penjualan aktiva. B itu artinya termasuk dalam kelompok beban, L-nya itu golongannya yaitu beban di luar usaha, kemudian B itu jenisnya yaitu beban bunga. Jadi untuk kode mnemonik itu memakai kode huruf. Selanjutnya kode campuran, yaitu pemberian kode akun dengan angka dan huruf. Campuran ya. Misalnya beban gaji itu kodenya BU-1. B itu dari beban, masuk
ke kelompok beban, U-nya itu masuk di golongan beban usaha, dan 1 itu termasuk jenis beban gaji. Seterusnya, cara pengkodean sama untuk beban listrik, air, dan telepon, sampai beban perlengkapan. Untuk beban di luar usaha atau lain-lain, itu juga sama. Beban di luar usaha atau lain-lain itu terdiri dari beban bunga dan rugi penjualan atas aktiva. Nah, untuk beban bunga saya beri kode BL-1 dan untuk rugi penjualan aktiva saya beri kode BL-2. Kemudian lanjut untuk perancangan struktur kode rekening perusahaan dagang. Tadi kita membahas tentang pengkodean akun perusahaan jasa ya. Nah, untuk perusahaan dagang terdapat tambahan akun penjualan dan pembelian. Untuk pengkodeannya, harta itu kepalanya kita kasih kode 1, kemudian yang utang kita kasih kode 2, untuk modal kasih kode 3, untuk penjualan kita berikan kode 4, pembelian kita beri kode 5, untuk pendapatan kita beri kode 4.2, dan untuk beban kita berikan kode 6. Nah, tadi untuk yang perusahaan jasa kan tidak ada ya. Untuk pendapatan kan dimasukkan ke dalam, untuk pendapatan itu masuknya ke kode 4 ya. Nah, ini untuk perusahaan dagang pendapatan itu 4.2. Nah, lebih lanjutnya langsung saja. Ini contohnya untuk yang penjualan kodenya 4. Penjualan itu terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, untuk pendapatannya itu dari penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Cara memberikan kode juga sama. Untuk angka yang pertama itu termasuk jenis akunnya, penjualan, berarti ini masuk di akun penjualan, terus 1 itu termasuk pendapatan usaha, dan 1 di belakang ini termasuk jenis akun penjualan. Kemudian seterusnya untuk retur penjualan, potongan penjualan juga sama cara pengkodeannya. Kemudian untuk pendapatan di luar usaha, yaitu ada pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Pendapatan bunga kodenya yaitu 4.2.1 dan pendapatan lain-lain 4.2.2. Caranya juga sama, 4. Angka yang pertama itu termasuk di kelompok penjualan, akun penjualan. Terus yang angka 2 ini termasuk golongan pendapatan di luar usaha, dan angka 1 ini masuknya di kelompok jenis akunnya, yaitu pendapatan bunga. Begitu pula dengan pendapatan lain-lain, cara pengkodeannya sama. Nah, ada catatan ya, jika penyusutan menggunakan metode HPP atau harga pokok produksi, maka yang akan muncul akun HPP dengan nomor 4.3.1. Kita masukkan di sini, di pendapatan di luar usaha. 4.3.1. Kemudian lanjut untuk yang akun pembelian. Pembelian itu kodenya 5. Nah, pembelian itu terdiri dari pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Pembelian itu kodenya 5.1.1. Retur pembelian 5.1.2. Potongan pembelian 5.1.3. Caranya juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Angka yang pertama menunjukkan termasuk ke dalam kelompok pembelian. Terus kemudian titik 1 itu termasuk pembelian, ini akunnya. Terus yang 1 itu berarti akun yang pertama.
Kemudian lanjut ke retur pembelian, ke potongan pembelian, caranya pengkodeannya sama seperti yang pembelian. Nah, apabila retur pembelian ini tidak ada, berarti potongan pembelian ini naik. Kodenya menjadi 5.1.2. Nah, apabila retur pembelian itu tadi tidak ada. Nah, untuk catatannya, jika penyusutan menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka yang akan muncul akun ikhtisar laba rugi dengan nomor 5.2.1. Nah, setelah ini ya berarti itu nanti masuk ikhtisar laba rugi. Kodenya 5.2.1. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat pertanyaan atau materi yang belum jelas, silakan untuk ditanyakan ya. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.